Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Sudah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? I'm I'm fine. great. Very good. I'm great. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Di sini kita sudah berkumpul 23 orang ya. Kita akan start kembali ya, warming up lagi materi yang kemarin tentang RPS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan RPS versi sederhana ya. Belum kita cek semua, tetapi ya secara umum kita lihat Bapak Ibu sudah jago lah ya. Ya. Nah, ini sudah ada 25 orang yang mengumpulkan masing-masing. Ada yang 1-2 mata kuliah. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain yang belum mengumpulkan, tidak usah berkecil hati gitu ya. Insya Allah tetap diberi kesehatan, diberi semangat untuk bisa menyelesaikan. Tidak sekarang, masih ada besok ya Bapak Ibu, tapi jangan tahun depan ya, harus diselesaikan sekarang. Apalagi pembicaranya alisnya sudah simetris gitu ya. Jadi hari ini intinya adalah kita mencoba untuk melihat salah satu contoh atau mungkin beberapa nanti akan ditunjukkan oleh Bu Lilis dari RPS yang sederhana yang sudah Bapak Ibu kirimkan, kita konversikan gitu ya, kita ubah bentuknya menjadi versi yang komplit, yang kompleks. Jadi yang mereview materi yang minggu lalu, RPS sederhana ini tujuannya kita gunakan sebagai pegangan kita dalam mengajar ya. Jadi mungkin akan lebih mudah kalau kita punya list yang sederhana seperti itu untuk kita mengajar dalam 1 semester. Nah, untuk RPS yang versi komplit ini adalah tetap menjadi prasyarat dari pemerintah untuk kepentingan pelaporan, akreditasi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu juga tetap harus membuatnya gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali yang membuatnya dari beberapa semester-semester yang lalu gitu. Jadi tinggal memperbaiki saja, disesuaikan dengan pengajaran di semester ini yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi kalau dulu mungkin RPS-nya yang zaman dulu yang Bapak Ibu sudah buat itu adalah pengajaran secara versi offline, di mana kita mengajar 14 kali pertemuan di dalam kelas, mahasiswa datang, kita datang bertatap muka di dalam kelas, semua interaksinya secara langsung. Tetapi untuk di semester ini pengajaran kita kan dilakukan secara online atau mungkin secara hybrid, sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan di dalam RPS-nya. Ya, kalau RPS versi sederhana, saya yakin cukup mudah lah Bapak Ibu untuk melakukan adjustment ya. Jadi misalnya kalau dulu offline saya kayak gini nih, ya kalau online berarti kalau yang dulu ceramah di kelas ya tinggal ganti ceramah misalnya melalui video atau melalui Zoom kayak gitu. Tetapi kalau untuk yang di apa ini namanya, yang di RPS yang komplit ini kan ada beberapa hal yang harus didetailkan ya Bu Lilis ya, termasuk dari kegiatannya apa saja, berapa lama jamnya gitu ya. Itu kan juga perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Durasinya dulu kalau kita ketemu di kelas, misalnya kita ceramah 1 jam, mau nggak mau anak-anak ya duduk di kelas, meskipun bete ya nggak akan pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya secara online kita ceramah melalui video, misalnya kita bikin video 1 jam. Nah seperti itu mungkin ada beberapa hal yang harus berubah karena mahasiswa melihat video 1 jam sangat besar kemungkinannya untuk tidak dilihat sampai akhir gitu ya. Contoh kayak gitu misalnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita adjust supaya RPS-nya ini sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan dalam pengajaran di semester saat ini. Gambaran pembukanya seperti itu Bapak Ibu. Harapan kita adalah di semester genap ini semua mata kuliah nanti bisa lengkap ada RPS-nya, dan di semester depan semester ganjil kita juga akan melengkapi RPS yang ada di semester ganjil.
Kalau semua RPS sudah lengkap, semua prodi dan semua mata kuliah, ke depannya insya Allah kita akan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian ataupun pengembangan dari materi yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Oke, kurang lebih seperti itu pembuka dari saya. Langsung saja. Wah, pembicaranya masih lele pun ini. Ya, jadi hari ini mungkin Bu Lilis akan mendemokan. Saya nggak tahu yang dipilih, tapi kayaknya ya RPS-nya sendiri sih, mata kuliahnya Bu Lilis sendiri mungkin. Jadi RPS sederhananya Bu Lilis sendiri, mata kuliahnya Bu Lilis sendiri akan coba diubah menjadi dari yang sederhana diubah menjadi yang versi komplit. Seperti itu. Oke, Bu Lilis, are you ready? Are you ready? Yes. Ready? Ma'am. Ready? Oke, time is yours. Oke, thank you. Bu Rina ini ngomong-ngomong sampai jam berapa? Kemarin katanya ada yang rapat wisuda juga. Gak apa-apa, nanti untuk beberapa teman Bapak Ibu yang rapat wisuda, monggo kalau memang harus meninggalkan atau mungkin tetap stay di Zoom-nya sambil dengerin wisuda juga boleh gitu ya, tapi kita tetap pada rencana kita saja, Bu. Jadi maksimal sampai jam 12. Tetapi kalau untuk materi saya kira kan tidak sebanyak yang kemarin ya Bu Lilis ya. Jadi mungkin dalam waktu 30 atau 40 menit sudah selesai, nggak apa-apa, nanti kita akhiri dengan diskusi saja. Oke, Bu Rina. Oke, silahkan Bu Lilis. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Walaupun kalau kemarin sudah 30 berapa gitu ya, ini yang hadir 25. Apa deh, yang 25 ini semoga semuanya akan mengumpulkan RPS lengkap ya Bu Rina ya. Amin. Amin. Oke, kemarin sempat saya periksa juga Bapak Ibu, saya lebih fokuskan kalau RPS sederhana kan saya rasa gampang ya, yang mana sudah sehari-hari waktu di kelas materinya sudah disampaikan seperti apa dan mungkin sudah di luar kepala begitu ya, sudah hafal materinya. Kan kalau RPS sederhana itu memang tujuannya nanti ketika Bapak Ibu di kelas memberikan kontrak kuliah itu kan aturan-aturan saja, tetapi teman-teman mahasiswa pun juga perlu mengetahui apa sih yang akan dipelajari selama 1 semester di kelas. Nah, salah satunya mungkin bisa diberikan RPS itu tadi. Nah, kalau punya saya memang saya setting setiap pertemuan apa, karena saya sendiri lebih nyaman seperti itu. Lebih nyaman seperti itu, setiap pertemuan saya besok bahas apa, sehingga waktu di kelas, eksekusi di kelas, saya sudah paham, oh nanti bahas apa, dan itu sudah saya pikirkan, oh porsinya kalau satu pertemuan kira-kira itu enggak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit seperti itu. Nah, kalau ada yang misal 1 KD gitu ya, bukan 1 KD, 1 kemampuan. Nah, kemampuan ingin diharapkan. Nah, itu nanti jadi 1 bab gitu ya, misal di dalam buku. Ya, istilahnya 1 bab mau dibuat, oh ini nanti 1 bab bisa untuk beberapa kali pertemuan. Nah, itu juga nggak apa-apa. Ada yang kemarin Bapak Ibu mengirimkannya seperti itu, nggak masalah saya rasa. Nah, coba ya, saya mau share yang oke. Ini saya contohkan punya saya saja dulu. Bapak Ibu kelihatan nggih RPS sederhana? Kelihatan. Oke. Nah, ini RPS sederhana saya. Ini ada capaian pembelajarannya, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran itu ya yang paham Bapak Ibu sendiri, karena yang menguasai mata kuliah itu ya Bapak Ibu sendiri. Kira-kira dalam 1 mata kuliah itu tujuannya nanti kira-kira kalau saya ya, anak-anak itu nanti setelah perkuliahan ini bisa menganalisis masalahnya, kemudian tahu cara menyelesaikannya dengan berbagai metode. Kalau matematika kan ada beberapa metode gitu ya. Dan
tujuannya kalau statistik memang nanti adalah mengambil keputusan gitu. Makanya di sini adalah saya cantumkan sebagai salah satu alat pengambil keputusan kuantitatif dan kualitatif gitu kan ya. Yang bersifat terstruktur. Nah, bayangan saya kalau kemudian saya membuat C, A dan B atau saya sebut istilahnya CAP atau CPA lah ya. Aspek CPA, kognitif, psikomotor sama afektif. Nah, di situ saya enggak hafal. Ya, saya itu lemah banget kalau dalam hal menghafal, tapi saya lebih suka paham alurnya gitu. Nah, alurnya itu kalau saya butuh CPA ya saya lihat catatan-catatan tentang CPA. Nah, yang kemarin sudah saya sampaikan itu. Oh, kira-kira pasnya tahap ini loh ya gitu. Tahap ini untuk psikomotoriknya memang cuma 2 karena memang kalau statistik paling hanya bisa menggunakan alatnya aja, tidak bisa yang langsung memang hanya menggunakan bukan untuk nanti berkreasi seperti itu ya atau mungkin membuat program semacam SPSS tidak. Gitu. Kemudian ada afektif sama kognitifnya. Oke. Kemarin saya lihat, saya fokus pada CPA, capaian pembelajarannya dahulu. Kalau materi pokok saya serahkan semuanya kepada Bapak Ibu, gitu ya. Lebih fokusnya pada ini. Nah, kenapa tujuannya kita membuat RPS sederhana selain diberikan kepada mahasiswa, nanti Bapak Ibu akan lebih gampang memasukkan gitu ya, memasukkan kepada RPS lengkap. Jadi tidak langsung menghadap RPS lengkap yang tabelnya banyak, kemudian nanti ngisinya banyak, akhirnya males Bapak Ibu. Kalau RPS sederhana ini, akhirnya kita melihat dulu, oh materiku nanti ini. Oke, tinggal ngisi yang waktu saya rasa gampang lah ya. Kemudian kegiatan, oh tiap pertemuan membayangkan kira-kira mau kegiatannya apa. Mungkin kalau sekitar cuma ceramah dengan video karena masih online, oke lah, enggak masalah. Mungkin ceramah di Zoom, tetapi ada semacam puisis atau mungkin butuh menti. Nah, itu dituliskan lengkapnya di RPS lengkapnya. Oke, saya pindah ke PowerPoint-nya. Kemarin saya coba periksa Bapak Ibu. Ini Oke. Kita diskusi ya Bapak Ibu nggih. Ini bukan maksud saya nanti keminter mengkoreksi gitu ya. Nanti kalau ada yang masih mau diskusi monggo gitu. Nah, ya Bu Lilis, jeruknya enak kayaknya itu tadi. Iya, masih mau lihat jeruknya Bu. Koncaan Bu, koncaan. Oke. Ini Pak Handri biasanya panen jeruk ya. Ini apa kode-kode ini Pak Handri mungkin besok bisa bawa jeruk. Oke. Ini ada Bu Dewi. Kemarin saya ngecek punyanya Bu Dewi gitu ya. Nah, Bu Dewi menuliskan capaian pembelajarannya itu banyak. Bentar ya. Kemarin saya kasih contoh dulu yang punya Bu Dewi. Iya, CP-ku ya salah berarti yo. Oh ya, punya Bu Rina juga banyak ya. Iya. Kalau CP cuma 1 Bapak Ibu. Kalau yang banyak itu nanti di kemampuan yang diharapkan. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini. Kemarin saya kasih komentar, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak saya kasih komentar, ada yang saya kasih komentar. Nah, ini banyak. Capaian pembelajaran, misal kayak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Oke. Nah, CP sebanyak ini, nah ini namanya kemampuan yang diharapkan ya Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi mungkin maksudnya Bu Dewi ini adalah tiap pertemuan atau tiap bab lah ya. Tiap bab itu nanti anak-anak bisa jadi bertakwa, kemudian bab berikutnya bisa menjunjung tinggi nilai kemauan gitu. Nah, itu adalah namanya kemampuan yang diharapkan. Sedangkan untuk yang capaian pembelajaran itu nanti adalah kita tarik dari kemampuan itu tadi Bapak Ibu. Nah, 1 yang berarti
capaiannya ya, di akhir pembelajaran atau perkuliahan itu apa. Dibuat satu saja, tapi yang mengandung aspek kognitif, psikomotor, sama afektif di akhir perkuliahan nanti gitu. Gitu. Kemudian Harus tiga-tiganya ya, Bu ya? iya, Bu, harus tiga-tiganya. Ya, saya statistik probabilitas pun juga kan lebih banyak ke kognitifnya ya. Jadi ya saya agak bingung, tapi pasti ada yang bisa dimasukkan. Entah itu nanti kalau psikomotor, keahlian dalam membuat menggunakan SPSS-nya, mungkin masih tahap meniru saja, oke, enggak masalah. Kemudian di situ lagi ada mungkin afektifnya adalah bisa kalau sudah bisa menganalisis mungkin di CA5 atau apa itu ya. Nah, itu mengorganisasikan, bisa memahami masalahnya, bisa memilih solusinya apa, kemudian menyelesaikannya sampai ada solusi, membuat kesimpulan dan sampai mengambil keputusan kan seperti itu. Nah, itu sudah tahap afektifnya bisa mengorganisasikan. Nah, pasti ada yang bisa ditanamkan di situ. Jadi tidak hanya kemampuan pikirannya saja, tetapi afektif itu emosionalnya, sedangkan psikomotorik itu adalah keterampilan. Kayak kita bahasa Inggris itu kan skill untuk berbicara, itu psikomotor kan juga ya, keterampilan. Kemudian apalagi kalau kognitif kan lebih dari otaknya, dari hafalannya atau kemampuan menganalisisnya, kemudian nanti sampai berkreasi, create, gitu. Kemudian itu tadi capaiannya. Saya kembali ke PPT-nya. Ada beberapa memang yang kemarin menuliskan capaian pembelajarannya banyak. Baik, ini Pak Jainal juga cukup satu kalimat Pak Jainal gitu ya. Contohnya, nah ini ada saya kasih contoh. Kemarin di saya komen, mungkin Bapak Ibu bisa ngecek lagi yang dikirimkan ke saya kemarin. Pak Handri sudah oke, Pak Handri? Wah, Oke. tak kasih tepuk tangan Pak Handri. Oke, terima kasih Bu Lilis. Nanti saya dikasih jeruk ya. Bu Rina juga capaian pembelajarannya banyak. Nah, Iya, salah jane Bu aku. Ya wes. Pak Nurholis ini hebat banget, soalnya yang dikirim Sederhana gak ono, lengkapnya sudah. Wah, ya, tepuk langsung tangan lengkap. Pak Koles. Tepuk tangan. Oke, Putri Wahyuni sudah oke, Bu Puji. Capaian pembelajaran sudah 1, Bu Puji, tapi aspek kognitif, psikomotorik, sama afektifnya belum tercantum. Oke, Bu Lilis, thank you. Bu Widya juga sudah oke. Bu Titania, yang sederhana belum dikirim, tapi yang lengkap sudah, Bu. Wah, itu efek satu ruangan kayaknya sama Pak Koles itu. Adanya itu. Hebat, luar biasa, Bu. Kemudian capaian pembelajarannya tapi belum ada aspek afektifnya, Bu. Kemarin saya lihat kognitif sama psikomotor aja. Kemudian Bu Vivi belum ada aspek CPA juga, kognitif, psikomotorik, afektif. Kemudian Bu Setiorini sama, yang dikirim yang sudah lengkap gitu ya. Dan capaian pembelajarannya apa ini? Banyak Bu. Punya saya ya sudah oke. Saya sendiri. Bu Rizka, wow, Bu Rizka capaiannya banyak banget. Ada kah Bu Rizka? Bu Rizka teka ora? Kau nak kayak Sampai 10. Nah, ini maksudnya kemampuan yang diharapkan mungkin gitu ya. Pak Izi juga capaian pembelajarannya banyak yang ditulis berjajar banyak gitu. Bu Nurul RPS lengkapnya yang dikirim. Bu Lia identitasnya belum lengkap untuk mata kuliahnya dan aspek CPA maksudnya, aspek CPA-nya belum ada. Iya, kewingin gak lengkap. Kayak kita dandang dikirim ngono. Enggak apa-apa Bu Lia. Sudah oke, sudah semangatnya sudah oke lah. Kemudian Pak Aziz hadir enggak ya? Nggak hadir kayaknya, nanti di-share aja Bu ini. Hadir Bu, insya Allah.
Oh, terima kasih Pak Pak Aziz ini Aziz. semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak Aziz. Saya jadi ngefan loh. Jadi nggak enak. Ya Pak Aziz, ini bisa disederhanakan, dijadikan satu kalimat ya. Ini capaiannya maksudnya. Yang penting ada kalimat yang mencakup semua kemampuan ya. Sama, mungkin yang dituliskan ada dua sih Pak Aziz kemarin itu Pak Aziz, tapi panjang. Jadi dua kalimat sebenarnya dijadikan satu tulisan gitu. Saya pikir satu kalimat, waduh, iki lek moco ndak bisa ambekan. Oh ternyata ada titiknya, alhamdulillah. Tapi jadikan satu kalimat saja Pak Aziz. Dan Siap, Bu. kemudian ada aspek CPA-nya. Bu Lila juga sudah oke. Pak Bambang, RPS. Oh, RPS sederhananya belum dikirim, yang lengkap sudah. Belum ada capaian pembelajaran. Formatnya Pak Bambang ini bagus, Bu. Lengkap gitu, ada kotak-kotaknya rapi, cuman capaiannya belum ada. Dilengkapi capaiannya Pak Bambang, nanti buat percontohan. Kemudian Pak Faldi belum ada juga aspek CPA-nya di capaiannya. Pak Faldi, hadir ya. Pak Budi belum lengkap identitasnya, ini kayak Bu Lia tadi. Aspek kasusnya. Identitas toh. Iya, identitas belum lengkap kayaknya tadi. Identitas mata kuliahnya gitu ya Bu Lili. Di atas itu loh. Oh, Belum ada kode apa piye, Mang? lupa baca. Betul, kode-kodenya belum kemarin, Mak. Kemudian capaian pembelajarannya juga belum ada. Pak Danang sudah ngirim. Terima kasih Pak Danang. Walaupun sesibuk itu LPMI, ya sudah dikirim. So sweet Ini kan? lagi keringetan nih Pak Danang ini. Keringetan apa di meja? Biasanya mari olahraga. Baik, saya mungkin mengingatkan dulu bagaimana cara membuat CPA gitu Bapak Ibu. Ini saya kemarin ambil contohnya punyanya Bu Vivi Aida, ya. Bu Vivi menuliskan mahasiswa mampu menganalisa tentang berbagai metode penyelesaian persoalan matematika secara numerik. Bu Vivi kemarin sudah menuliskan capaiannya, cuman belum ada CPA-nya. Ini menurut saya ya Bu Vivi, ini menurut saya. Kalau Bu Vivi mungkin tidak setuju, bisa diganti ini ya. Menurut saya sudah. Nah, di sini ada kata-kata menganalisa. Menganalisa tentang berbagai metode penyelesaian persoalan. Ini termasuk dalam kategori C4 atau di dalam tahap analyzing. Nah, ini pilihan kata yang ada dalam analyzing. Tapi walaupun ini ada di dalam analyzing, menurut saya yang punya kepahaman, oh ini nanti sampai tahap apa itu Bapak Ibu sendiri. Mungkin cuma analisa-analisa sederhana kan belum tentu juga itu analisa gitu ya. Mungkin bisa jadi di bawahnya analisa yang dimaksud itu tadi. Kemudian mengimplementasikan metode numerik. Nah ini dalam tahap manipulation. Kalau saya lihat. Kemudian untuk persoalan di bidang sains dan rekayasa, serta mampu memecahkan setiap persoalan matematika. Ini sudah pada tahap kemampuan afektifnya di organization. Saya rasa seperti itu Bu Vivi. Setuju. Setuju Bu Vivi. Nah, Bu Vivi digarapno iki. Soalnya saya yang paham, maksudnya yang matematika yang saya pahami Bu. Kalau yang dalam TI kan saya enggak terlalu paham di situ. Nah, mungkin kalau yang metode numerik, saya membayangkan, nanti kemampuannya anak-anak seperti ini. Nah, mungkin maksudnya Bu Vivi seperti saya mungkin. Kemudian, Bapak Ibu mungkin bisa diawali dari merevisi capaian pembelajarannya dulu. Kan sudah ada RPS sederhana itu, materi-materinya sudah banyak nih ya. Sudah macamnya banyak. Mungkin bisa menuliskan satu capaian pembelajaran. Sebenarnya kalau dulu waktu pekerti kan ada analisis instruksional, kemudian kemampuan yang diharapkan, indikatornya apa, ada itu ya sebenarnya. Mungkin cara cepatnya seperti ini sih menurut saya, dilihat aja materinya apa, Bapak Ibu sudah pernah mengalami, kira-kira kata-kata dalam capaian pembelajarannya apa, kami membayangkan nanti mahasiswaku iso ngene rek, nah gitu ya. Nanti bikin capaian pembelajaran.
Oke, ini contoh lagi CPMK. Nah, mungkin ada yang menuliskan satu, satu, satu gitu ya. Nggak perlu Bapak Ibu. Cukup ditelurkan jadi satu, satu yang kuning ini ya. Satu yang kuning ini aja. Ini adalah capaian pembelajaran. Nah, mungkin kalau bingung, apa ya kira-kira kognitifnya bisa dituliskan. Apa ya aspek psikomotoriknya bisa dituliskan, afektifnya apa. Nah, ini semua saya percayakan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menguasai mata kuliahnya masing-masing. Kalau mungkin belum bisa menguasai masing-masing, oke lah, salah-salah enggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki ke depannya. Saya mengingatkan saja ini untuk capaian pembelajarannya. Nah, ini ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creation. Gitu ya. Mungkin ini perlu dipahami juga. Nah, kalau kita kira-kira dalam dulu sekolah gitu ya, dikasih materi baru, pasti tidak bisa langsung ke tahap creation. Pasti masih bingung dulu, pasti masih remembering atau mengingat-ingat dulu, kemudian bisa sampai memahami masalahnya, kemudian bisa mengaplikasinya kalau sudah paham, kemudian bisa tahap menganalisisnya, dan mungkin kalau sudah bisa menganalisis gitu ya, kalau akun gosip itu mungkin analisisnya sudah bagus. Kemudian mengevaluasi. Nah, ini tahap mengevaluasi setelah bisa menganalisis, kemudian bisa berkreasi menjadi lebih baik seperti itu atau gimana. Itu kalau kognitif. Kemudian kalau yang imitation atau psikomotorik atau mungkin keterampilan ya, biasanya ya keterampilan kayak kita bayangkan waktu olahraga lah ya, pasti gerakannya yang pertama-tama ya menirukan. Kita kan belum tahu itu nanti kalau kita bikin seperti ini bisa mencederai kita atau tidak. Nah, pasti yang tahap pertama adalah menirukan dulu, kemudian bermanipulasi itu berarti apa? Bisa merakit gitu ya, tapi masih tahap menirukan lah gitu ya. Kemudian sudah menirukan, sudah paham, baru bisa presisi, lebih presisi, kemudian membuat lebih bervariasi lagi, dan akhirnya kalau sudah menjadi habit gitu ya, nah mungkin bisa jadi secara natural, kayak kita ngomong itu, pokoknya ceplas-ceplos, nah itu kayak natural. Tulisannya precision itu gak salah tak Bu? Iki akun jubo ya Bu. Precision. Harusnya apa? Precision. Oh, precision. Atau mungkin ada arti lain ya Bu Widya ya? Precision, like tulisannya gini apa Bu Widya? Bu Widya lo gak join audio. Oh, rapat mungkin Bu. Oh iya, Bu Yuni, Bu Yuni. Bu Yuni, Bu Lila, Bu Yuni ada? Ada semua. Udah bener kalau precision yang itu. Bener Bu Rina. Oh bener ta? Bener. Oh ya wes. Oke. Nah, ini kalau afektif. Ya, sikap secara sikap gitu ya. Receiving, menerima, mau menerima lah gitu ya. Tanda-tandanya seperti ini. Beberapa kata ya. Saya juga kalau harus menghafalkan ini juga enggak bisa sih. Pasti saya kalau melihat CP ya kira-kira yang mana ya. Mau tahapan yang mana gitu. Itu terserah dari Bapak Ibu. Kuasanya Bapak Ibu lah. Oke, nah ini bedanya kalau kemampuan yang diharapkan. Ini kan sudah materi lalu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya praktekkan dari RPS sederhana. RPS sederhana tadi mana? Oh ini. Oke. Kalau di RPS sederhana ini kan saya cuma nuliskan materi-materinya, gitu. Nah, kemudian yang kedua tahapnya adalah membuat kemampuan yang diharapkan, Bapak Ibu. Kemampuan yang diharapkan. Nah, mungkin bisa diperhatikan kemampuan yang diharapkan ini. Ya, ini kalau di dalam buku, kalau misalkan Bapak Ibu mau melanjutkan di dalam buku gitu ya, ini adalah semacam
bab satu gitu loh, jadi satu bab gitu. Nah, mahasiswa membedakan jenis data, menentukan ukuran pemusatan data, ini jadi bab satu. Nah, itu kemampuan yang diharapkan berarti dari satu bab itu nanti apa? Itu. Kemudian dari sini, Bapak Ibu menelurkan lagi indikator. Indikator itu apa sih? Indikator itu tanda-tandanya. Kalau Bapak Ibu, contohnya, oh anak ini bisa dikatakan sakit atau mungkin COVID gitu ya. Mungkin dia COVID. Nah, indikatornya apa? Kan pasti ada ukuran-ukurannya. Oh, mungkin demamnya seperti apa. Kan gitu ya. Ada tanda-tandanya dia mencapai namanya COVID tadi. Nah, sama juga dengan kemampuan yang diharapkan ini, berarti indikatornya dia sudah mencapai ini loh. Nah, ini apa saja? Nah, ini dirumuskan. Dirumuskan. Nah, jangan lupa prinsip dari membuat indikator itu namanya adalah A, B, C, D. Apa Bapak Ibu A, B, C, D ada yang bisa? A, B, C, D. Oh, ini bukan indikator, maksudnya di sini. Nah, ini. A, B, C, D. Karo ya aku. Lali ya. Lali ya Bapak Ibu ya. Audience, behavior-nya apa kemarin nih? Apa wingi aja nih? C. Terus gini itu degree. C ini apa? Karakteristik. Nah, karakteristik sepertinya ya Bapak Ibu ya. Maybe. Maybe. Nah, coba tak eling nomornya berarti. Oh, di indikator. Nah, ini indikator. Indikator. Oke, dalam membuat indikator atau indikator, Bapak Ibu paham ya kata-kata indikator ya? Insya Allah paham. Paham, oke. Jadi indikatornya satu kemampuan bisa di apa namanya? Dicapai gitu ya. Nah, diukur. Nah, itu nyusunnya caranya gini untuk membuat indikatornya. Audiennya siapa? Mahasiswa. Behaviornya apa gitu ya? Behaviornya mungkin behaviornya yang terukur ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan gitu ya. Oh, condition Bu, C-nya Bu. Condition menjelaskan statistik dan probabilitas definisi gitu ya. Definisi statistik dan probabilitasnya begitu. Kemudian secara tepat, kalau degree itu secara tepat, kondisinya apa? Kondisinya kalau menjelaskan mungkin bisa secara apa ya kalau kondisi ya? Secara benar itu degree, sudah degree. Saya coba contoh ya Bos, yang penak. Oh, kondisinya mungkin dengan kondisinya di mana? Mungkin di kelas gitu ya. Di depan kelas mungkin seperti itu. Mahasiswa mampu menjelaskan kepada teman-temannya mungkin gitu. Nah, secara benar atau gimana? Atau mungkin secara lisan. Nah, mungkin gitu ya, lebih banyak menjelaskan secara lisan atau secara tulisan atau bagaimana itu conditionnya. Dan juga degree-nya adalah secara tepat, Bapak Ibu. Itu untuk indikatornya. Ada yang tanyakan sampai di sini, Bapak Ibu? No ya. Paham nggih? Insya Allah paham. Paham. Baik. Kemudian kembali ke RPS ini lagi. Punya saya itu juga belum sempurna loh Bapak Ibu. Nah, kayak gini menjelaskan mahasiswa, harusnya mahasiswa gitu ya. Oh, di sini sih ABCD-nya. Nah, di sini cukup gini ya enggak apa-apa. Yang penting tahulah ini mahasiswa berarti gitu ya. Mahasiswa atau dituliskan semua juga enggak apa-apa. Yang penting indikator adalah mengandung kata-kata yang terukur, itu yang paling penting. Kalau memahami, saya rasa jangan di sini menulisnya. Tapi di mana? Di atas tadi. Kemudian di capaian ya. Menjelaskan. Ini benar-benar sudah bisa kita ukur. Oh, nanti anak-anak bisa menjelaskan ukurnya pakai apa? Ukurnya mungkin diwawancarai atau mungkin tulisan juga bisa kan.
menyebutkan jenis-jenis. Nah, kalau menyebutkan pasti nanti kalau ditanya apa saja A, B, C kan gitu ya, terukur. Nah, menjelaskan perbedaan, menyajikan data gitu ya. Nanti saya ukurnya gimana menyajikan data. Nah, ini indikator-indikator ini nanti dirupakan dalam suatu soal. Kalau menyajikan data dalam tabel frekuensi, nah berarti nanti pertanyaannya adalah coba gambarkan masalah di atas dalam tabel frekuensi atau mungkin A frekuensi, B diagram, C diagram lingkaran gitu ya, diagram garis gitu. Nah, itu nanti muncul dalam soal. Nah, ini nanti bisa jadi adalah kisi-kisi Bapak Ibu dalam membuat soal indikator ini. Ini kisi-kisinya. Gitu ya, macam kisi-kisi. Kemudian apalagi kalau materi pokok bisa langsung dipindah ya Bapak Ibu dari RPS sederhana tadi gitu ya. Nah, kegiatan juga sudah dari RPS sederhana, bentuk dan metode. Nah, bentuk dan metode tidak harus ceramah Bapak Ibu. Mungkin bisa dituliskan metode-metodenya, entah itu apa. Mungkin mau tanya jawab ya boleh. Mau dituliskan terserah ceramah, tanya jawab, kasih kuisis, kasih mentimeter, gitu enggak apa-apa wis, senyamannya Bapak Ibu saya rasa. Oke, kemudian pengalaman belajar siswa. Pengalaman itu yang kegiatan ya, harusnya mungkin ini di sini ya harusnya ya. Saya salah menempatkan. Nah, ini. Pengalamannya apa gitu ya. Nah, mungkin ini saya nuliskannya secara polos saja gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang luar biasa mampu membuat gitu ya, berkreasi atau gimana. Mampu berkreasi membuat program atau mungkin startup atau gimana. Nah, ini pengalamannya. Atau mungkin pengalamannya mendengarkan atau gimana, atau praktek langsung, mungkin dituliskan seperti itu, praktek langsung membuat startup atau praktek langsung membuat apa gitu ya. Kemudian estimasi waktu yang sudah kemarin saya jelaskan dalam undang-undangnya gitu ya. Dalam satu SKS itu ada 50 menit tatap muka, 60 menit belajar terstruktur dan atau apa? Ya, belajar terstruktur itu maksudnya tugas, dikasih tugas atau gimana Bapak Ibu. Kemudian 60 menit untuk apa? Belajar mandiri. Jadi kalau ada 3 SKS, berarti tinggal dikalikan 3 aja gitu. Nulisnya 3, mungkin gini TM gitu ya. Wes rumus gitu ya. Wes rumus. Jadi dalam ini 1 kali pertemuan. Kalau Bapak Ibu nuliskan di sini 2 kali. Pertemuan 1 dan pertemuan 2. Berarti ya 2 kali pertemuan kali dalam kurung 2 kali pertemuan kali 3, karena 3 SKS. 3 kali 50 menit. Nah, gitu ya. Oke, 50 menit tuh gimana? Petik 2 ini. Oke, kemudian apa? Belajar terstruktur BT gitu ya. Kemudian BM. Ini adalah karena 2 kali berarti ya 2 kali. Ya Mas yo asline ya ndak semene akeh ya Bapak. Ya wis iki kan lek sing ditumpuk sing resmi ngono lho. Lek mau ideal juga gini BM. Berarti 2 kali pertemuan dikali 3 SKS kali setiap SKS-nya adalah 60 menit. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan ke mahasiswa ini loh sesuai undang-undang. Kenapa, Bu? 50 ah. 60. 60 Bu Wiwi. Iya. Satu SKS 50 menit. Belajar mandiri itu ini mandiri. Pak, ini Pak Jainal. Nah, ini tatap muka Pak Jainal. 50 menit. Terstruktur itu berarti maksudnya adalah tugas. Ya wes, kayak tugas wes kono-kono. Iki berarti sing ngukur dhewe adalah mahasiswa.
gitu. Entah nanti sambil jalan-jalan waktunya semini ini enggak bisa kita ukur, maksudnya enggak bisa. Mungkin kalau di dalam kelas gitu ya mungkin ya. Jadi istilahnya berarti gimana Bu? Ini berarti harusnya ujian itu di luar ini ya, kalau menurut ini ya. Enggak, kalau belajar terstruktur itu kayaknya kayak penugasan, terus kita memberi tugas itu juga mungkin bisa diperkirakan kira-kira perlu berapa lama waktunya untuk mengerjakan. Nah, itu tergantung dari SKS-nya ini. Jadi misal kalau contoh misalnya 2 SKS, kalau 2 SKS kan 120 menit berarti ya misalnya gitu ya. Kalau 2 SKS 2 kali 60 120 menit. Tapi kita ngasih soalnya ternyata 100 soal, setiap soal itu penjabaran. Jadi ngerjakannya butuh waktu misalnya 360 menit. Nah, itu kan berarti melampaui aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa mengukur ngasih tugas mahasiswa itu jangan terlalu berat, memakan banyak waktu, atau terlalu ringan, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi bisa kita perkirakan kira-kira tugas ini butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan, gitu sih kayaknya, kalau yang terstruktur. Kalau struktur kan intinya penugasan gitu ya. Kalau mandiri kan mandiri dari mahasiswa gitu ya. Kalau memang dari undang-undang SNDT-nya sih ini sih itu 170 menit per minggu untuk 1 SKS. Berarti kalau ada 3 SKS misal statistik berarti total mereka belajar mulai tatap muka sampai mandiri itu 510 menit. Oke ya. Ya wes Buvi, pokok ditulis ngono lah Buvi. Tatap muka, belajar terstruktur ini ya, sama belajar mandiri. Kalau mungkin sistemnya PKL berarti semuanya di luar dari tatap muka terus gini kegiatan. Mau tatap muka terserah gitu loh mungkin ya maksudnya. Gitu. Mau gitu Bu Vi. Kan yang penting adalah tatap mukanya toh 50 menit ya. Kalau 3 SKS berarti ya 3 kali 50 menit. Wes ngono ya Bu Vi. Oh iya. Oh iya toh wes. Jadi CRPSC apik sesuai undang-undang ngono. Khusus yang bagian itu. Kalau bagian lainnya kan Bapak Ibu ngisinya ya sesuai yang kondisi lah ya. Kondisinya Bapak Ibu maunya nanti metodenya apa, indikatornya nanti apa aja gitu ya. Nah, kemudian bentuk tesnya. Bentuk tesnya adalah tes bisa non tes. Ya seperti yang kemarin kalau tes berarti tes tulis atau pakai Google Form gitu ya, nggak ada tes tulis lagi mungkin, tapi tes klik-klik gitu apa ngono. Bisa berbasis komputer juga itu maksudnya. Tes berbasis komputer, bisa tes berbasis paper atau kertas. Kemudian ada juga kalau non tes berarti project. Bisa monggo project mungkin cocoknya untuk yang praktikum gitu ya atau gimana. Kemudian, nah indikator ini untuk penilaian juga penting Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini kalau cuman ketepatan penjelasan konsep, oke lah enggak apa-apa. Nah ini disesuaikan Bapak Ibu aja. Kalau misal project, maksudnya dalam menilai suatu tugas itu nggak asal-asalan. Oh iki oke tak lengkap wis wapi halamannya akeh DKI. Maksudnya nggak gitu aja. Ada kriterianya. Kalau memang mau kriterianya seperti ini, dia monggo. Tapi idealnya secara profesional gimana menilai mahasiswa itu. Secara proyeknya jalan. Kan pasti ada Bapak Ibu yang paham sendiri. Nah, proyeknya jalan mungkin gitu ya. Kemudian proyeknya secara user interface-nya sudah friendly gitu ya mungkin. Terus apalagi? Ya wes pokoknya bagus lah sempurna gimana. Apa saja yang dinilai. Saya rasa Bapak Ibu enggak kesulitan kalau mau nyusun ini ya. Kalau saya paling ya cuman ketepatan penyelesaiannya dikoreksi gitu ya. Kalau mau wawancara juga boleh. Berarti ini non tes ya. Tapi wawancara biasanya yang sergap wawancara satu-satu mahasiswa. Nah, berarti mungkin ketepatan dia menjawab.
kejelasan dia menjawabnya, kemudian performance-nya gimana gitu ya. Mungkin ada lagi yang presentasi, nah lebih performance-nya, kontennya, nah itu apa gitu ya, mau dinilai itu apa saja. Oke, bobot. Saya rasa kalau bobot ini monggo dari Bapak Ibu. Kalau saya sih enaknya tidak mikir akeh ya. Nah, 1 per 16 kali 100% mungkin gitu. Atau di bobot ini 10%. Pokoknya totalnya sampai terakhir adalah 100% untuk bobotnya. Mungkin ada hipotesis, materi hipotesis atau materi analisis regresi korelasi itu berat. Saya kasih bobot di sana 20%. Mungkin gitu. Kayak mungkin Bu Rina kemarin bikin apa Bu Rina? Tugas akhir gitu ya. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Bobotnya piro kan gitu ya Bu Rina. Nah, itu bobotnya itu bisa jadi seperti itu. Gitu. Wes, referensi sudah selesai. Loh, gampang tau nggak RPS? Iki aku ngomong piro iku mau. Gimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Lanjut. Nah, terus ini referensi. Oke, referensi buku tambahan. Sudah selesai Bu Rina? Selesai kok Bu Rina? Paling yang angel ngisi itu ya kan capaian pembelajaran itu tadi ya, perlu direvisi. Kalau dalam-dalamnya wis terserah Bapak Ibu mau ngarangnya seperti apa, tapi ya saya sarankan sih dalam membuat ini ya juga menjiwai gimana prakteknya nanti gitu ya. Jadi biar dalam kelas itu juga Bapak Ibu menjiwai juga gitu ya. Gitu. Kalau RPS saya rasa gampang. Mungkin yang butuh ketelatenan benar-benar nanti waktu RPP. Yang setiap kali pertemuan atau gimana. Oke. Oke, Bu, untuk format dokumennya nanti mungkin perlu sedikit dirapikan kayak hurufnya disamakan semua gitu. Tadi yang dicontohkan Bu Lilis kan contoh ada kalibrinya, ada Time New Roman-nya, ada Arial-nya gitu ya. Nanti disepakati bareng-bareng semua sama apa gitu. Oke, nanti tak ke Bu Rina ya. Sama Pak Jai gitu. Ke formatnya. Kalau isinya itu tadi. Monggo Bapak Ibu untuk selanjutnya mungkin bisa diskusi kalau ada sesuatu hal yang mungkin masih bingung, atau Bapak Ibu bisa berkonsultasi gitu ya. Bisa berkonsultasi. Kemarin apa ini namanya RPS sederhana saya kayak gini Bu Lilis, sebaiknya berarti CP-nya seperti apa ya gitu ya. Misal mau berkonsultasi, monggo silakan. Bu Lili, saya mau tanya. Iya Putri, monggo. Bu Yuni, Putri. Bisa contoh lengkapnya tadi, Bu Lilis. Yang lengkap. RPS lengkapnya. Saya terus terang orang pendidikan, tapi ingin juga bikin RPS. Iya, monggo Bu Yuni. Ini juga saya belum saya revisi, belum sempurna ini. Ya. Yang saya ingin tanyakan bagian penilaian ini, Bu. Penilaian. Ini ya, Bu. Ada 3 ya. Jadi merancangnya 3 di situ. Iya, iya. 3 ini hasil rangkuman dari capaian pembelajaran atau indikatornya atau dari mana, Bu? Nah, ini belum ada suara. Kemudian kita naikin volume monitornya. Oh, Budi. Lagi belajar. Banteran video YouTube ya, Pak Budi. Kalau indikator ini Bu Yuni, terlepas dari indikator yang ini Bu Yuni. Terlepas dari indikator ini, bukan indikator ini ya. Kalau indikator ini kan maksudnya kita sebelum kita membuat soal ya kan, membuat soalnya soal atau tugas kepada anak-anak, kepada mahasiswa. Nah, kita kan perlu melihat apa sih yang perlu kita ukur. Nah, itu kan dirupakan dalam soal atau mungkin tugas. Nah, itu indikatornya kita harus tentukan.
Nah, gitu biar bisa mengukur juga kemampuan yang diharapkan ini sudah tercapai apa belum. Tetapi kalau indikator yang ini Bu Yuni, kalau kita sudah membuat soal, ya, kalau kita membuat soal, berarti rubrik, semacam rubrik Bu Yuni. Rubriknya penilaian seperti apa? Nah, kalau saya tes tulis, berarti kemungkinan adalah seberapa persen ketepatannya, koreksi gitu ya. Ya nggak apa-apa, dituliskan aja, oh ketepatan penyelesaian soalnya. Sudah. Atau kalau misalkan Bu Yuni membuat kriterianya, bentuk atau kriteria tesnya, ya itu adalah dari lewat wawancara, gitu ya. Dari lewat wawancara, berarti gimana indikator penilaiannya? Apakah kalau dari mungkin jawabannya mahasiswa, yo paling akeh salah mungkin gitu ya. Akhirnya Bu Yuni mungkin turunkan standar dari performansnya, mungkin kejujurannya, kan bisa jadi. Oke. Ya, boleh ya, berarti nggak harus mengacu pada kemampuan akhir yang indikator yang diharapkan tadi ya. Nggak dari indikator-indikator aja. Jadi kita buat indikator penilaian sendiri, tapi tetap berdasarkan indikator ketercapaian pembelajaran itu. Iya. Gimana ngomongnya ya? Beda Bu Yuni, beda ya. Kalau indikator ini kan yang ya berdasarkan kemampuan ya yang kita harapkan itu ya. Tanda-tandanya kemampuan ini tanda-tandanya kemampuan ini sudah dicapai itu berarti apa tanda-tandanya? Oh, dia sudah bisa menjelaskan, dia gitu. Nah, itu nanti kita kan pasti ngukur ya. Indikator itu benar-benar maksudnya sudah tercapai atau belum. Indikatornya itu ini. Nah, itu nanti dirupakan ke soal. Misal saya bikin apa tadi indikatornya? Menjelaskan pengertian data. Oh, saya berarti membuat soalnya seperti apa, gitu ya. Nah, ketika sudah membuat soal, sudah dijawab mahasiswa, kan kita menilai Bu Yuni. Nah, penilaiannya Bu Yuni nanti gimana? Apakah cuman melihat ketepatan hasil? Oke, kalau begitu nanti dituliskan aja. Oh, mungkin poin ini aja ya, nomor 2. Ini yang ini mungkin lebih satu aja saya tuliskan. Nah, misal ketepatan penyelesaian kasus gitu aja, penyelesaian masalah atau soal gitu. Berarti saya cuma ngoreksi kan ya, enaknya ngomong. Oke, kalau mungkin nanti Bu Yuni nuliskan di sini adalah wawancara. Atau mungkin apa? Project ya? Kalau saya sih performance apa, Bu, biasanya? Speaking itu ya. Speaking gitu ya? Berarti wawancara gitu, non-tes ya Bu ya? Tulisannya non-tes lah. Non-tes bisa jadi nanti wawancara gitu mungkin. Nah, wawancara. Oke, berarti kan nanti Bu Yuni nuliskannya ya enggak ketepatan penyelesaian soal kan ya Bu? Mungkin yang pertama fluency-nya atau kelancarannya gitu. Kelancaran berbicaranya, apalagi Bu Yuni biasanya. Bu Yuni lihatnya apa biasanya? Membuat nilainya. Pronounce. Nah, mungkin pronounce-nya apa ya berarti? Pronounce-ku sing sepiye? Pengucapan. Kebenaran dalam pengucapan. Nah, itu kan Bu Yuni sudah tahu itu. Kebenaran dalam pengucapan. Nah, apalagi Bu Yuni? Kalau speaking itu ini tatapan matanya mungkin boleh bahasa juga tubuh, ya. Bahasa tubuh. Nah, gesturnya juga, ya? mungkin boleh, monggo. Kan Bu Yuni terserah mau ya, menilainya. Mau menilai yang mana? Baik-baik nanti coba saya cari rubrik-rubrik juga deh. Oke. Cuman kita sesuaikan aja dengan kondisi mahasiswa gitu ya. Ya, betul Bu Yuni. Wes sesuai wes sama Asia ini seperti apa maunya. Oke. Bu Lilis, Dalam. tadi Bu Lilis mengatakan kita boleh menilai kayak kejujuran, bahasa tubuh, itu kan nggak masuk ke kognitif ya, berarti yang dinilai ya, masuk afektif ya jadinya. Ya, masuk afektif. Nah, berarti itu juga harus dituangkan juga di dalam CP-nya yang di atas ya. Iya, Bu.
CP itu harus mengandung afektif ya. Iya, enggak maksudnya kalau misalnya Bentar, Bu. A-nya saya nulis misalnya Kejujuran saya itu lebih ke karakter, Bu. karakter. Iya, karakteristik gitu ya. Kalau dihubungkan dengan afektif itu, kalau kita pakai yang kriteria afektif itu kan tadi kata-katanya cuma itu ya. Kalau saya tadi kejujuran gitu ya. Mungkin kalau dalam afektifnya berarti masuk yang mana ya, ditingkatkan lagi. Afektif Beda kayaknya bahasanya. Menanyakan, memilih, mengikuti, melaksanakan. Jadi di dalam afektif itu tingkatan yang paling tertinggi, yang A5 itu ada karakteristik kan. Jadi di sana dia ada bertindak, menyatakan, misalnya menunjukkan. Nah, itu cuman kita misalnya mahasiswa bertindak itu kita ngukurnya dari itu tadi, misalnya dia bertindaknya jujur atau tidak, kayak gitu misalnya. Iya, berarti. Iya, malah. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mengukur kejujuran, berarti ya harus sampai di CP-nya itu ditulisnya berarti harus sampai A5 gitu. Nah, ya. Kalau sampai A2 berarti yang dinilai nggak boleh kejujurannya gitu. Misal kayak gitu. Saya tanya maksudnya ke Bu Lilis gitu tah. Itu sudah jawabannya juga kok Bu Rina. Ya. Oh, ada karakter ya di afektif ya. Di A5 itu karakterization ya kan. Pronoun saya bagus apa enggak Bu Yuni? Characterization. Ya, menurut saya juga pas itu Bu Rina. Maksudnya berarti kan karakter ya, sudah karakter ya. Kalau sudah menilai karakter, berarti nanti waktu CP-nya ya jenengan tulis saja apa tadi A5 gitu ya. Iya toh Bu, karakter toh tadi. Aku malah lali loh. Iya, coba delok maneh. Tak share di pasar toh iku mau. Coba sing bawahi lagi, Bu. Bawahi lagi. Kan ya? Ini ya. Ini loh, characterization. Kan ada bertindak. Menyatakan misalnya. Nanti, Mang. Oke. Memperlihatkan, mempraktekkan, melayani, mengundurkan diri, membuktikan, menunjukkan, bertahan, mempertimbangkan. Ya wes Bu, anggapan ngono loh Bu Rina. Loh kok anggapan? Ini kita kan berdiskusi. Ya, kalau dari kata-katanya kan characterization ya. Everybody yang lain, ada orang lain nggak ya di sini? Yang ngomong cuma kita aja dari tadi ya. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Ini memang apa ya gitu. Ini harus didiskusikan bareng-bareng kayaknya menurutnya, persepsinya kita. Internalisasi. Internalisasi. Siapa yang mau Pak Budi? Ya apa Pak Budi? Kalau misalkan kalau misalkan mau menilai kejujurannya gitu loh Pak Budi, kan kita boleh dalam pembelajaran memasukkan karakter gitu loh. Itu kan termasuk juga afektif ya. Nah, itu dimasukkan pada tahap dia sudah characterization gitu loh Pak Budi. Pak Budi setuju nggak? Iya, Bu. Iya. Itu dalam mengerjakan soal gitu. Iya. Berarti kita sedang menilai apanya, Pak? A5, A4, A3, atau A2, atau A1, Pak? Kejujuran. Menurut Pak Budi masuk mana? Ya wes ada yang punya A5 mang loh. A5 lah. A5 bertindak itu mang ya. A5 kayaknya. A5 ya. Ya wes lah Bu, A5 kan dia sudah. Iya wes. Piro sih? A5 wes gak apa-apa. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Makasih ya Bu Lilis. Sami-sami Bu Yuni. Sharing aja ini. Ayo monggo. Sharing loh Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang ya akhirnya dapat ilmu dari Bapak Ibu bertanya.
Nah, untuk Itu jelek, Bu. untuk tanggal pentingnya ini Pak Andri pamer lagi rapat. Pak Agus kayaknya itu tadi, Bu. Lah iya Pak Agus yang ngomong, tapi yang unmute Oh. tadi Pak Andri. Oh, iya. Monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Wes ketoke pinter-pinter kabeh Bu Lilis, berarti minggu ngarep RPS sing versi lengkap wis dua di kabeh mesti iki ya. Kayaknya seperti itu, Bu Rina. Amin. Amin. Ya Pak Izi ya? Pak Sudah ada Izi? yang dikirim gitu, Burin? Hah? Sudah ada yang dikirim kok. Iya, berarti kan wis disiki kersa. Ya, dan nanti kita lihat dulu apa sudah sesuai dengan apa ini namanya, maksudnya sesuai dengan perkuliahan kita yang memang diadakan secara online gitu. Takutnya Bapak Ibu apa ini namanya RPS zaman dulu 5 tahun lalu pas offline mana gitu dikumpulkan lagi ya. Jadi yang terbaru ya Bu ya, iya. yang terupdate ya. Jadi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu ini tidak membuat dari nol ya, Bapak Ibu semua sudah punya harusnya RPS, cuman kita perbarui disesuaikan dengan kondisi saat ini. Begitu ya Bu Lilis ya? Yuk, betul. Macam tuh. Oke Pak Budi? Modifikasi. Yes. Modification. Ini tidak sesulit membuat coding kok. Oh, coding. Yes, you're right. I think Mr. Budi is so Kalau kata Pak Budi enggak. Sulitan bikin RPS cuma coding. Oh, ngono ta? Iya. Nggak perlu dipikir sulit Bapak Ibu. Maksudnya apa sih? Kata-katanya ya wis natural dari Bapak Ibu. Gitu aja loh Bu Rina ya. Yes. Betul. Kayak hal apa ini? Yes. Metodenya ya wes Bapak Ibu ngisinya sakarepe lah, ceramah ya monggo. I strongly agree with you. Nggak harus metode iki tak golek cek ketok wapi, nggak usah wes. Sesuai dari Bapak Ibu Jadi aja. saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya gambaran ya, misalnya di awal semester, Bu Lilis nanti ngajar matematika. Nah, biasanya wis ono bayang-bayangan, wah nanti saya pingin anak-anak takjak ada game untuk di materi himpunan misal gitu. Nanti ada ini meskipun bentuknya seperti apa kita belum tahu. Biasanya pada waktu kita mulai mengajar, kita mulai improvisasi gitu ya. Oh, ini ditambahin ini, ditambahin ngono, tapi paling tidak rencana kasarnya itu sudah ada gitu. Jadi kadangkala kita kan sudah punya gambaran di depan, oh nanti materi himpunan anak-anak mau takjak role play deh, main game gitu. Tapi ternyata pas harus ngajar himpunan kita kelupaan, nggak menyiapkan, jadinya nggak jadi deh bermain game. Nah, contoh kayak gitu. Mungkin ini bisa menjadi pengingat seperti itu. Nah, betul. Kan bisa dipikirkan sekali mikir, nanti kita tinggal menggunakan waktu pembelajaran dimulai. Gitu ya, Bu Rina ya? Yes. You right. Bu Lilis nanti mungkin versi lengkapnya yang punya Bu Lilis yang sudah direvisi yang sesuai ditunjukkan tadi, misal ditambah ada tatap muka, ada belajar terstruktur, ada belajar mandiri, nanti bisa di-share lagi sama teman-teman ya. Kemarin kan sudah ada contoh RPS lengkap tapi kan masih kosongan gitu ya, masih ya isinya masih kosong tidak, ya Bu. Yes. Oke Bu Rina, nanti tak perbaiki dulu, kemudian di-share. Kemudian seminggu lagi Bapak Ibu sudah mengumpulkan kan ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Ya luar biasa, kita semua hebat Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu pasti semua bisa. Ya Pak Budi ya. Burin, Bu Lili sekali lagi. Yes. Oke, monggo. Mata kuliah saya kan hybrid. Kemarin saya bikin masih ceramah-ceramah gitu sampai akhir. Jadi saya harus sesuaikan lagi ya kan. Yes, you're right. Oke. Yes. You should modify your RPS. Yes. Saya masih membayangkan RPS saya tahun depan itu sudah offline semua. Teenager.
Pak Budi pamer sinau bahasa Inggris. Pak Budi sinau bahasa Inggris terus, Rek. Bahasa Inggris. Oke, nanti saya rubah lagi. J, Bu Yuni, J. Betul Bu Yuni. Kayaknya sudah ini Bu Rina. Oke, any question Bapak Ibu? Wah, wis pinter kabeh kok ya. Sementara belum. Oke, thank you Pak Nah, Danang. kayaknya Pak Danang sudah siap mengumpulkan RPS. Pertanyaan Bu. Tanya ya. Iya, Waduh, monggo. bulilah takon apa katene nglarak wong lek ngomong. Mboten. Apa bisa waktunya diperpanjang? Sampun itu aja. Tidak bisa. Karena pun dewe. Saya setuju dengan penghuni planet Namek. Nah, itu loh. Saya mewakili hati teman-teman kami yang sangat sibuk mungkin. Oh gitu. Pokoknya Bapak Ibu akan kita ingatkan, kalau sampai deadline-nya seperti hari ini misalnya RPS sederhana tidak selesai sampai deadline-nya, ya tetap akan kita tagih terus sampai Ibu mengumpulkan. Begitu. RPS lengkap apa sederhana Bu yang minggu depan itu? Yang minggu depan RPS lengkap. Yang untuk hari ini kan sebenarnya Bapak Ibu diminta ngumpulkan RPS sederhana, tapi kan belum semua ngumpulkan juga. Jadi nanti ya akan tetap kita ingatkan, akan tetap kita tagih-tagih begitu deh. Jadi kalau toh nggak minggu depan Bu Lila ngumpulkan, nanti ya siap-siap tak tagih gitu aja. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Berarti kalau 3 minggu lagi sing dikumpulkan tambah akeh Bu Lila. Ono RPS, ono RPP, ono apa maneh materi setelah itu ya PPT. Kuliah online kan nggak boleh. Iya PPT lah tambah akeh lek 2 minggu lagi. Ngono lho Bu Lila. Waduh Bu Lila. Wes Bu Lila. Sedilo lo mari. Ya wis tak tabung ae wis. Lah wong wis terbukti khasiatnya loh Bu Lila ngumpul RPS sederhana langsung oke toh, tidak ada revisi toh, langsung sempurna. Berarti kan tidak usah diragukan kemampuannya Bu Lila ini. Sungguh luar biasa. Aku titip genku po. Pak Danang kan sebenarnya ada timnya. Jadi kalau misalnya PBO sing ngajar Java kan ada beberapa orang, Pak. Ya wis ngopi harus dikerjakan sendiri, Pak. Pak Hadi, nanti samain Pak Hadi, wadah. Ya, Pak Hadi sama Pak Bambang, kalau nggak salah Pak Bambang tapi yang SK. Mungkin bisa diskusi yang bikin apa? Bikin dokumennya 1 orang nggak apa-apa gitu misal. Nanti kan tinggal menyesuaikan, misalnya kalau Pak Danang metodenya di pertemuan sekian beda, misalnya kayak gitu boleh. Siap. Boleh banget. Jangan mempersulit diri sendiri. Oke?